Tahun 2011 adalah tahun di mana semuanya berubah. Aku masih bisa mengingat dengan jelas hari pertama menginjakan kaki di rumah sakit jiwa itu, sebuah bangunan tua berwarna kelabu dengan jendela-jendela besar yang sebagian sudah retak dan buram oleh debu dan waktu. Aku dan 8 orang teman lainnya, semua siswa perawat tingkat akhir, datang dengan semangat yang menggebu. Kami ditugaskan untuk praktik lapangan selama 2 minggu di tempat ini, sebuah rumah sakit jiwa yang terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian dan suara kendaraan. Asrama kami berada sekitar 200 meter dari bangunan utama rumah sakit. Letaknya cukup tersembunyi, dikelilingi pepohonan tinggi yang rimbun, dengan batang-batang tua yang seolah mengintai dari segala arah. Jalan setapak menuju asrama ditutupi dedaunan kering yang berderak setiap kali diinjak, menimbulkan suara yang selalu terasa lebih keras dari yang seharusnya. Bangunan asramanya sendiri terdiri dari 2 lantai, cat putihnya sudah mulai mengelupas, dan beberapa kaca jendelanya buram seperti dilapisi kabut permanen. Namun saat itu, tidak ada yang merasa perlu mencemaskan hal itu. Kami menganggap ini semua hanya bagian dari suasana vintage yang wajar bagi bangunan tua. Hari-hari pertama terasa cukup menyenangkan. Kami bagian ke dalam kelompok-kelompok kecil dan mulai mengenal para pasien. Ada rasa iba, kagum, dan kadang-kadang takut saat harus menangani pasien-pasien dengan gangguan mental berat. Tetapi sebagai calon perawat, kami belajar untuk mengendalikan rasa takut itu dan tetap berpikir profesional. Di malam hari, kami berkumpul di ruang tengah asrama, berbagi cerita tentang pengalaman kami masing-masing, tertawa, dan merasa senasib. Namun sejak malam keempat, ada sesuatu yang mulai berubah. Awalnya hanya hal-hal kecil, seperti bau anyir yang tiba-tiba tercium siapa di lorong lantai atas padahal tidak ada pun di sana. Atau suara langkah kaki di atap padahal atap itu hanya berupa genteng rapuh yang tidak mungkin bisa dipijak tanpa ambruk. Kami berusaha mengabaikannya. Kami pikir itu hanya merasa paranoid karena berada di lingkungan yang asing. Tapi lama-kelamaan, kejadian-kejadian itu menjadi semakin nyata dan sulit diabaikan. Aku mulai merasa menakutkan. Setiap kali menyendiri di kamar, terutama di malam hari, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu seringkali meredup sendiri lalu kembali terang. Kaca jendela kamarku, yang langsung menghadap ke hutan kecil di belakang asrama, terkadang menampilkan bayangan samar yang berdiri diam, tidak bergerak, seperti seseorang yang memperhatikanku dari luar. Tapi setiap kali aku memberanikan diri untuk membuka tirai dan menatap keluar, yang terlihat hanyalah gelap pekat dan batang-batang pohon yang melambai tertiup angin. Puncaknya terjadi pada malam ke-7. Saat itu aku tidak bisa tidur. Entah kenapa, rasa gelisah mengganggu tubuhku sejak sakit. Saya hanya bisa memandangi langit-langit kamar yang kusam, mendengarkan rekaman jarum jam yang terdengar terlalu nyaring. Sekitar pukul 2 dini hari, aku mendengar suara dari arah kamar mandi yang berada di ujung lorong. Suara keran air yang terbuka, jelas terdengar meski jaraknya cukup jauh. Saya yakin tidak ada yang keluar malam-malam begitu, karena sebelumnya kami sudah sepakat untuk tidak ke kamar mandi sendirian setelah lewat tengah malam. Bukan karena alasan mistis, melainkan karena lorong itu sangat gelap dan sempit, dengan lampu kuning yang berkedip-kedip seperti nyala lilin yang hampir padam. Aku mencoba mengabaikan suara itu, mengira mungkin ada yang tidak pergi karena tidak tahan. Namun beberapa menit kemudian, terdengar suara lain, suara muncul seperti seseorang sedang menyeret sesuatu di lantai. Aku duduk di kasur, menahan napas, mencoba mendengarkan lebih jelas. Lalu terdengar suara ketukan, 3 kali, pelan namun jelas, seperti seseorang mengetuk dinding atau pintu kayu. Ketukan itu berasal dari arah dalam kamarku. Aku berada di bawahnya. Pandanganku terlihat ke pintu lemari pakaian yang sedikit terbuka.
Aku yakin sebelumnya pintu itu tertutup rapat. Tidak ada angin, tidak ada hewan, tidak ada alasan bagi pintu itu untuk terbuka sendiri. Jantungku berdetak kencang. Aku menarik selimut dan memaksa diriku untuk memejamkan mata. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanyalah permainan pikiranku yang terlalu lelah. Keesokan paginya, aku menemukan udara berkumpul di depan pintu kamar mandi. Airnya berwarna kuning kecoklatan dan menyebarkan bau anyir yang menusuk hidung. Kami semua saling bertanya siapa yang terakhir menggunakan kamar mandi, tapi tidak ada yang mengaku. Bahkan beberapa dari kami mengaku tidak tidur sama sekali malam itu, karena merasa tidak enak badan atau bermimpi buruk. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan bisikan dan menghilangnya kewaspadaan. Kami mulai jarang bercanda. Setiap suara kecil membuat kami saling menoleh dengan gugup. Beberapa mulai tidur berdempetan di kamar yang sama, meskipun tempat tidurnya tidak cukup. Aku sendiri mulai menyimpan lampu senter di bawah bantal dan selalu tidur dengan pakaian lengkap, berjaga-jaga kalau harus lari tengah malam. Yang paling menakutkan adalah perasaan bahwa kami tidak sendiri di asrama itu. Seakan ada mata lain yang memperhatikan kami, mengikuti setiap langkah, setiap detak jantung kami yang dipenuhi rasa takut. Bahkan di siang hari, ketika matahari bersinar terik dan suara burung berkicau terdengar dari luar, asrama tetap terasa dingin dan suram. Udara di dalamnya seperti tidak pernah benar-benar bergerak. Kami mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya pernah terjadi di tempat ini? Siapa saja yang pernah tinggal di asrama ini sebelum kami? Tidak ada yang memberi jawaban pasti. Para perawat senior hanya tertawa kecil dan menyuruh kami tidak berpikiran aneh-aneh. Tapi sikap mereka yang terlalu santai justru membuat curiga. Seolah-olah mereka tahu sesuatu, tapi memilih diam. Seminggu telah berlalu, dan aku merasa tubuhku mulai lelah oleh rasa takut yang terus-menerus. Namun jauh di lubuk hati, aku tahu, semua ini belum mencapai puncaknya. Apapun yang menghantui asrama ini, masih menyimpan kekuatan, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan diri. Dan malam itu, suara itu kembali terdengar dari kamar mandi. Tapi kali ini, bukan hanya suara udara, ada sesuatu yang berjalan perlahan di lorong, menyeret langkahnya, mendekati kamarku. Aku hanya bisa menahan napas, menunggu, dan berharap tak berhenti di depan pintuku. Sejak malam itu, tidur menjadi sesuatu yang mewah. Aku lebih sering terjaga, menyorot setiap sudut ruangan yang terasa semakin sempit dan gelap. Meskipun lampu tetap menyala sepanjang malam, tetap ada bagian-bagian ruangan yang tak mampu menjangkau cahaya. Sudut-sudut itu menjadi tempat persembunyian bagi bayangan yang semakin sering terasa hidup, seolah bergerak perlahan jika tidak menutupinya. Hari ke-8 dimulai dengan langit yang muram. Hujan gerimis turun sejak pagi, membuat semua terasa lebih sendu dan lembab. Aku bangun dengan kepala berat, tengkuk terasa seperti dipelintir semalaman. Saat kulangkahkan kaki ke lantai, telapak kakiku langsung menyentuh udara dingin. Aku terdiam sejenak sebelum menunduk. Udara itu muncul begitu saja, tak berasal dari atap atau wastafel yang bocor. Warnanya keruh, menyengat, dengan aroma tajam yang menusuk hidung. Aku hanya bisa menatap beberapa detik, lalu mundur dan melangkah keluar kamar tanpa berkata apa-apa. Di lorong, suasana lebih hening dari biasanya. Teman-temanku juga tampak pucat. Mata mereka sembab dan wajah mereka menunjukkan kurang tidur yang parah. Tak ada tawa, tak ada pembicaraan riang seperti minggu lalu. Semua seperti menantikan sesuatu yang buruk. Kami mulai saling memandang dengan curiga, siapa yang akan menjadi korban selanjutnya? Siang itu, saat semua orang berada di rumah sakit, kamar mandi kembali menjadi pusat perhatian. Seorang teman, Siska, masuk ke dalam untuk mencuci tangan,
lalu keluar dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Ia menunjuk ke dalam tanpa suara. Saya yang penasaran, langsung masuk untuk melihat. Lantai kamar mandi tergenang oleh air yang sama seperti di kamarku, keruh, berbau, dan dingin. Tapi yang membuat bulu kuduku meremang adalah cermin di atas wastafel. Permukaannya dipenuhi embun, padahal suhu di dalam ruangan tidak mendukung kondensasi. Di tengah embun itu, terdapat bekas jari-jari yang seperti menggoreskan sesuatu, meski tidak membentuk tulisan. Aku mendekat. Saat embun perlahan menghilang, aku melihat pantulanku sendiri. Namun ada yang janggal. Di belakangku, pada pantulan kaca itu, tampak sesosok bayangan berdiri di ambang pintu. Tidak jelas bentuknya, hanya siluet gelap tanpa wajah. Aku langsung berbalik, namun lorong di belakang kosong. Tak ada siapapun di sana. Tapi detak jantungku sudah berdetak terlalu keras untuk mengabaikan semua itu sebagai halusinasi. Malamnya, suara itu kembali. Kali ini bukan hanya dari kamar mandi, tapi juga dari atas langit-langit. Bunyi udara mengalir, langkah kaki perlahan, dan suara benda jatuh pelan seperti kelereng menggelinding di lantai atas. Padahal semua kamar ada di lantai bawah, dan lantai 2 hanya digunakan sebagai gudang penyimpanan yang selalu tidak terkunci. Tidak mungkin ada siapapun di sana. Tapi suara-suara itu terdengar begitu nyata, terlalu nyata hingga tidak bisa dipercaya. Kami semua berkumpul di ruang tengah malam itu. Tidak ada yang ingin tidur sendirian. Wajah-wajah kelelahan berkumpul dalam diam. Hanya suara hujan dan gelegar petir yang menemani. Tia, teman sekamarku, duduk di pojok ruangan, memeluk lutut, bernyanyi kosong. Ia belum bicara kata pun sejak pagi. Aku mencoba duduk di dekatnya, memberi pelukan singkat, berharap kehangatan bisa membuatnya kembali. Tapi tubuhnya terasa dingin, dan napasnya pendek-pendek. Lalu tiba-tiba dia menjerit. Jeritannya yang panjang dan melengking, membuat semua orang melompat ketakutan. Ia terjatuh ke lantai, tubuhnya kejang-kejang, mata mendelik ke atas. Kami panik. Beberapa mencoba menenangkannya, yang lain ketakutan. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan tubuh Tia yang terus menggeliat di lantai, seperti tersambar aliran listrik. Matanya kosong namun mengarah lurus ke langit-langit, mulut komat-kamit meski tak mengeluarkan suara. Selama hampir 5 menit, ia seperti bukan dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba tubuhnya kaku, napasnya berhenti sejenak, sebelum ia terjatuh seperti boneka. Matanya menutup. Kami menunggu dalam hening. Ketika akhirnya ia membuka mata, ia terlihat seperti baru bangun dari mimpi panjang. Ia menatap kami satu persatu, lalu mulai menangis, tangisan yang pelan tapi menyayat. Kami tidak berani bertanya. Tak ada yang bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Sejak malam itu, tak ada yang berani pergi ke kamar mandi sendirian. Bahkan di siang hari, kami selalu pergi berdua atau bertiga. Setiap kali menyalakan keran, kami akan mendengar suara seperti seseorang bernapas pelan di sudut ruangan. Jika kami berani melihat ke arah itu, hanya ada dinding kosong. Tapi suara itu tidak pernah berhenti. Hari-hari berikutnya, suasana semakin menekan. Makanan kami terasa hambar, nafsu makan menghilang, dan semua orang menjadi mudah marah. Bahkan suara langkah kaki di lorong pun bisa membuat kami saling menuduh. Kami hidup dalam ketegangan yang tak berkesudahan. Asrama seolah-olah menyerap semua energi positif dan menggantinya dengan ketakutan. Aku mulai mencatat kejadian-kejadian aneh yang kualami. Setiap suara, setiap bayangan, setiap mimpi buruk kutulis dalam buku kecil yang kusimpan di bawah bantal. Mungkin aku hanya butuh pembuktian bahwa aku tidak gila. Tapi semakin lama kutulis, semakin kusadari bahwa polanya mulai membentuk sesuatu.
Suara udara, bayangan di cermin, kumpulan kuning, sosok yang berdiri diam di kegelapan, semuanya seakan saling berkaitan, menuntun ke suatu titik yang belum kami pahami. Dan malam ini, aku mendengar suara itu lagi. Kali ini lebih jelas. Seperti suara seseorang yang berjalan bolak-balik di depan kamarku. Ketika ku coba mengintip melalui lubang kunci, kulihat bayangan kaki melintas dengan pelan. Tidak terdengar nafas, tidak terdengar langkah terburu-buru. Hanya gerakan pelan seperti seseorang yang tidak ingin dilihat, tapi ingin menampilkan kehadirannya. Aku tidak tahu sampai kapan kami bisa bertahan. Tapi aku mulai yakin satu hal, kami tidak sendiri, dan yang menghuni tempat ini bukan hanya kami yang bernyawa. Dan kini, Tia mulai berbicara dalam tidurnya. Kalimat-kalimat aneh yang tidak kami mengerti. Tapi tadi malam, saya sempat mendengar satu kata yang sangat jelas. Atas. Apakah semua ini berasal dari lantai 2 yang selama ini tertutup rapat? Sejak malam itu, kata atas menjadi semacam bisikan yang terus berputar di kepalaku. Setiap langkah kaki di langit-langit, setiap suara samar yang terdengar dari arah yang tidak jelas, semuanya terasa seperti undangan, sebuah panggilan dari sesuatu yang bersembunyi di balik papan-papan tua lantai 2. Aku mencoba mengabaikannya, berusaha mengalihkan pikiranku ke tugas-tugas harian di rumah sakit. Tapi setiap malam, suara-suara itu kembali, lebih jelas dan lebih dekat. Aku tahu aku tidak bisa terus berpura-pura. Lantai 2 asrama memang tidak pernah dibuka. Kuncinya dipegang oleh seorang petugas kebersihan tua bernama Pak Surya, yang hanya datang di akhir pekan untuk membersihkan halaman dan ruang tengah. Ia tidak pernah menjawab pertanyaan tentang lantai 2. Sekali saja, saat salah satu temanku mencoba bercanda dengan bertanya apakah ada hantu di atas sana, Pak Surya hanya tersenyum tanpa humor dan menggeleng pelan, lalu diam 1000 bahasa. Kini, senyuman itu terasa seperti peringatan. Randy, salah satu teman praktikku, adalah orang yang paling sensitif terhadap suasana di asrama. Ia lebih sering termenung, dan setiap malam selalu terlihat gelisah. Aku mulai memperhatikannya setelah malam ketika Tia kembali berbicara dalam tidurnya. Randy tidak tidur sama sekali malam itu. Ia hanya duduk di pojok kasur dengan mata terbuka lebar, seolah mengawasi sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Suatu sore, ketika penghuni asrama lainnya sedang ke rumah sakit untuk sesi tambahan, saya menemukan Randy berdiri di depan tangga menuju lantai 2. Ia menatap ke atas tanpa berkedip, seolah-olah sedang memandangi sesuatu yang tidak bisa kutangkap. Aku menemukannya pelan, tapi dia tidak merespons. Baru setelah beberapa detik, ia menoleh padaku dengan wajah pucat, seperti baru tersadar dari mimpi. Ia tidak berkata apa-apa, hanya berjalan melewatiku sambil menunduk, seolah sedang membawa rahasia yang terlalu berat untuk dibagikan. Malam itu, saya memutuskan untuk menulis semuanya secara lebih terstruktur di buku catatanku. Saya ingin mencoba menyusun ulang kejadian-kejadian aneh sejak hari pertama, berharap bisa menemukan keterkaitan di antaranya. Tapi di tengah-tengah menulis, aku mendengar langkah kaki di luar kamarku, langkah yang lambat dan teratur, seperti milik seseorang yang berjalan tanpa tujuan, tapi tidak ingin berhenti. Aku tahu suara itu. Suara itu datang setiap malam, tapi kali ini lebih dekat. Aku mematikan lampu dan menyembunyikan diri di bawah selimut, hanya menyisakan sedikit ruang untuk melihat ke arah pintu. Suara langkah itu berhenti tepat di depan kamarku. Tidak ada ketukan, tidak ada suara apapun. Hanya keheningan yang menggantung, pekat dan dingin, hingga napasku sendiri terdengar seperti dentuman keras di dalam kepalaku. Lalu perlahan, pegangan pintu berputar. Pintuku terkunci. Saya yakin betul, tapi pegangannya tetap berputar pelan, lalu berhenti. Aku tidak berani bergerak.
Aku hanya menatap celah sempit di bawah pintu, dan saat itulah aku melihatnya, bayangan kaki. Tidak seperti kaki manusia biasa. Bayangan itu terlalu kurus, terlalu panjang, dan tidak bergerak sama sekali. Ia hanya berdiri di sana selama beberapa detik, lalu menghilang. Keesokan harinya, Randy mengajakku berbicara. Ini pertama kalinya ia membuka suara sejak kejadian Tia. Kami duduk di belakang asrama, di bawah pohon besar yang daunnya berguguran tanpa angin. Ia menatap tanah ketika berbicara, seolah tidak ingin menatap wajahku. Ia mengatakan bahwa sejak malam kedua, ia sering melihat sosok perempuan di atas langit-langit. Sosok itu tidak pernah bergerak banyak, hanya mengintip dari sela-sela pemanasan atau muncul di cermin saat ia sedang mencuci muka. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan rambutnya panjangnya menutupi sebagian besar tubuhnya. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi kehadirannya begitu kuat, seperti tekanan udara yang menghimpit dada. Randy percaya bahwa sosok itu berasal dari lantai 2. Ia yakin ada sesuatu yang terperangkap di sana, sesuatu yang belum selesai. Katanya, perempuan itu pernah menghuni asrama ini, mungkin sebagai pasien atau mungkin seseorang yang tidak tercatat. Tapi satu hal yang membuat darahku berdesir adalah saat ia berkata bahwa perempuan itu ingin ditemui. Saya ingin menyangkalnya, ingin mengatakan bahwa ini hanya ilusi dari stres dan kelelahan. Tapi aku tahu aku berbohong pada diriku sendiri. Karena aku juga telah melihatnya. Dalam cermin, dalam pantulan jendela, dan bahkan dalam mimpiku sendiri. Selalu sosok yang sama. Dan malam itu, aku benar-benar bertemu dengannya. Aku terbangun sekitar pukul 3 dini hari karena mendengar suara berbisik dari dalam kamarku. Bukan bahasa yang kupahami, tapi cukup jelas untuk membuat duduk dengan napas berburu. Lampu kamar padam, padahal aku selalu menyalakannya sebelum tidur. Dalam kegelapan itu, aku bisa merasakan kehadiran orang lain. Dingin dan tajam, seperti pisau yang menempel di tengkuk. Aku berbalik dan di sanalah dia berdiri, di sudut kamar, tak lebih dari 3 meter dariku. Sosok perempuan itu. Wajahnya pucat, matanya hitam tanpa bola mata, dan bibirnya biru seperti mayat yang baru diangkat dari udara. Ia hanya berdiri diam, tapi aura yang menyertainya seperti menjalar ke seluruh tubuhku dalam ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Aku tidak bisa berteriak, tidak bisa bergerak, hanya bisa menatapnya, dan saat ia melangkah maju, aku bisa mendengar suara kaki yang seperti menapak air. Lantai kamarku kembali basah. Genangan air muncul entah dari mana, menebarkan aroma busuk yang menusuk. Ia terus mendekat, dan saat wajahnya hanya sejengkal dari wajahku, aku pingsan. Ketika aku terbangun, sudah pagi, pintu kamarku terbuka lebar, dan beberapa teman berkumpul di luar. Mereka bilang aku ditemukan terbaring di tengah lantai dengan pakaian basah kuyup dan suhu tubuh yang sangat dingin. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Randy tahu. Ia hanya memandang dari jauh dengan pandangan yang tidak bisa diartikan. Kini semuanya menjadi semakin jelas. Sosok itu bukan sekedar bayangan. Ia adalah bagian dari tempat ini, bagian yang ingin ditemukan, dilihat, dan diingat. Ia ingin kami mengetahui sesuatu. Dan penjelasannya mungkin ada di lantai 2, tempat yang selama ini kami hindari. Kami tidak bisa mengabaikannya lebih lama. Langit malam tampak kelabu, meski bintang-bintang berusaha mencari dari balik awan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk ke dalam tulang. Angin seolah berbisik, membawa aroma lembab yang asing, menyusup masuk melalui celah-celah jendela tua yang tidak lagi rapat. Di dalam kamar, aku terbaring kaku di tempat tidur, tetapi pikiranku terus terjaga, terperangkap dalam ketakutan dan pertanyaan yang belum terjawab.
Sejak pertemuan terakhirku dengan sosok perempuan itu, aku tahu bahwa sesuatu sedang menunggu, dan waktunya hampir tiba. 3 hari berlalu sejak aku ditemukan dalam kondisi aneh. Tubuhku baru mulai pulih, tetapi pikiranku tidak. Setiap malam, mimpi-mimpi mengganggu datang silih berganti, menghadirkan gambaran koridor gelap, lorong-lorong sempit, dan tangga kayu menuju kegelapan. Dalam mimpi itu, aku selalu berjalan sendirian ke arah pintu besi yang berkarat, lalu mendengar suara tangisan lirih dari baliknya. Tapi setiap kali aku menyentuh gagang pintu, semuanya berubah menjadi gelap. Lalu aku terbangun dengan jantung berdegup kencang dan tubuh bersimbah keringat dingin. Randy, yang sebelumnya sering menyendiri, kini menjadi lebih gelisah. Ia tampak bertanya-tanya sepanjang hari, sering berbicara sendiri dalam bisikan yang tidak kami mengerti. Kadang-kadang ia berdiri lama di depan cermin, menatap bayangannya sendiri seolah mencari sesuatu. Aku mencoba berbicara padanya, tapi dia hanya menjawab dengan anggukan pelan dan senyuman tipis yang hampa. Matanya tampak kosong, seperti telah kehilangan sesuatu yang penting dalam dirinya. Malam itu, listrik tiba-tiba padam. Tanpa peringatan, tanpa suara. Lampu-lampu mati serempak, menyisakan ketenangan yang membuat detak jantung kami terdengar begitu keras. Hanya suara angin yang menderu melalui celah atap, diselingi dengan menimbulkan daun di luar jendela. Sebagian dari kami menyalakan lilin dan ponsel, mencapai kegelapan yang menyerap seluruh ruangan. Tapi cahaya-cahaya itu terasa sia-sia. Seperti mencoba melawan sesuatu yang lebih tua dan lebih kelam dari sekadar malam. Kami berkumpul di ruang tengah, saling mengencangkan tubuh untuk meredakan ketegangan. Wajah-wajah di sekitarku terlihat cemas dan pucat. Tia memegang erat, matanya tak pernah lepas dari bayangan di sudut ruangan. Beberapa dari kami mulai menangis dalam diam, tak tahan dengan tekanan yang terus meningkat. Dan saat itulah, Randy mulai bergetar. Awalnya hanya tubuhnya yang berguncang halus, seperti sedang kedinginan. Tapi detik demi detik, guncangan itu semakin keras. Tubuhnya menegang, lalu ia mengangkat kepalanya dengan gerakan kaku yang tidak wajar. Mata terbuka lebar, menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Mulutnya mulai berkomat-kamit, mendengarkan sesuatu dalam bahasa asing yang tidak kami pahami. Suasana menjadi kacau. Beberapa dari kami mencoba memeganginya, tapi tenaganya luar biasa. Ia meronta seperti binatang yang terpojok, tubuhnya melengkung dan bergerak liar. Dari mulutnya keluar suara parau yang bukan miliknya. Suara itu berat dan terdistorsi, seperti berasal dari makhluk lain. Tidak ada yang berani berpikir, hanya suara isak dan teriakan kecil yang terdengar sesekali. Randy lalu menatap kami satu persatu, dan saat bersantai jatuh padaku, aku merasa seperti lucuti dari dalam. Ia menunjuk ke arahku. Jarinya gemetar, bibirnya bergetar, dan dari mulut keluar satu kalimat jelas yang menggema di kepalaku. Kau sudah melihatnya. Ketika tubuhnya jatuh ke lantai, tak bergerak. Kami semua berbaring. Tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Beberapa menit kemudian, ia membuka matanya perlahan, dan kali ini ia kembali menjadi dirinya sendiri. Tapi penampilannya tidak pernah lagi sama. Ia tidak lagi berbicara kepada siapapun. Tidak menyentuh makanan. Tidak keluar kamar. Ia hanya duduk di atas tempat tidurnya, menatap kosong ke arah dinding seperti seseorang yang terjebak di antara dua dunia. Sejak saat itu, Randy benar-benar berubah. Ia tidak lagi menanggapi sapaanku. Ia menghindari pandangan mata siapapun. Beberapa kali saya melihatnya mencoret-coret dinding dengan pensil, menggambar pola-pola aneh yang seperti simbol kuno. Ketika aku mencoba menghapusnya, dia berteriak marah, lalu menangis lama seperti anak kecil yang kehilangan mainannya.
Aku tidak tahu harus merasa sedih atau takut. Pengaruh kejadian itu menyebar ke seluruh asrama. Kami semua mulai merasakan dampaknya. Tia sering mengunci diri di kamar, dan aku mendengarkan tangisan setiap malam. Siska berhenti makan dan tidur. Tubuhnya semakin kurus dan matanya membesar seperti dikejar bayangan yang tak terlihat. Bahkan teman-teman yang sebelumnya masih kuat secara mental kini, mulai menunjukkan tanda-tanda keterpurukan. Asrama ini semakin menyerupai rumah sakit tempat kami praktik, hanya tanpa perawat dan obat penenang. Setiap kamar menjadi ruang isolasi tanpa dinding putih. Bau busuk mulai menetap di beberapa sudut. Lantai seringkali basah, meski tak ada hujan. Dan malam-malam terasa begitu panjang, seolah-olah waktu sendiri menolak bergerak. Aku sendiri mulai merasa terasing. Meskipun berada di tengah keramaian, saya merasa sendirian. Bahkan cahaya pagi pun tak lagi membawa kelegaan. Ketika matahari terbit, hanya siluet pepohonan tua yang terlihat dari balik jendela, berdiri seperti penjaga yang pernah tidur. Saya mulai merasa bahwa tempat ini menolak kami. Ia ingin kami pergi, tapi juga tidak membiarkan kami bebas begitu saja. Randy, dalam keheningan dan keterasingannya, seolah menjadi jembatan antara kami dan sesuatu yang lebih dalam. Entah bagaimana, aku tahu bahwa ia masih menyimpan sesuatu. Sesuatu yang dilihatnya dalam keadaan kesurupan itu. Mungkin petunjuk, atau mungkin peringatan. Tapi dia menolaknya. Menolaknya karena dia terlalu takut untuk mengakuinya. Kini, mimpi-mimpi kami mulai menyatu. Kami mulai mengalami mimpi yang sama. Lorong gelap, tangga menuju atas, dan suara tangisan di balik pintu. Kami semua mulai mengingat sosok perempuan yang sama. Sosok yang menunggu. Sosok yang memanggil. Dan di antara semua mimpi itu, satu hal terus muncul berulang. Angka 2. Lantai 2. Kami tahu, cepat atau lambat, kami harus naik ke sana. Bukan karena kami berani, tetapi karena tempat ini tidak akan membiarkan kami pergi sebelum kami melihat apa yang tersembunyi di baliknya. Malam terakhir di asrama datang tanpa suara. Tidak ada hujan, tidak ada angin, bahkan jangkrik pun seakan enggan berbunyi. Langit gelap pekat, seperti selembar kain hitam yang merentang tanpa celah cahaya. Di dalam kamar, kami semua duduk dalam keheningan yang terasa berat, saling menatap tanpa benar-benar saling melihat. Tidak ada yang berani memulai pembicaraan, seolah-olah kata-kata sudah kehilangan makna. Tapi dalam diam itu, kami semua tahu, malam ini harus berakhir. Kami harus naik ke lantai 2. Randy duduk di pojok ruangan, masih dalam keterasingannya yang sunyi. Tubuhnya terlihat lebih kurus, matanya cekung, dan kulitnya tampak pucat seperti kertas. Namun malam ini ada sesuatu yang berbeda. Ia memandang dengan pandangan yang tidak biasa, penuh kesadaran, dan seolah memohon. Dalam sekejap, dia mengangguk pelan. Aku membalas anggukannya. Itu cukup sebagai tanda. Kami membawa senter dan satu korek api yang diselundupkan dari dapur. Listrik masih belum menyala sejak padam 2 hari lalu. Tia, Siska, dan 2 teman lainnya ikut. Langkah kami pelan-pelan, koridor yang dingin dan lembab. Lantai kayu berderit setiap kali diinjak, seperti keluhan dari tubuh bangunan tua yang enggan dibangunkan. Saat kami sampai di depan tangga menuju lantai 2, udara di sekitar kami berubah. Lebih berat, lebih dingin, dan penuh tekanan yang sulit dijelaskan. Pintu menuju lantai 2 tertutup rapat. Di atasnya, sarang laba-laba menggantung seperti jaring waktu. Dicari pintu berkarat, tapi ketika aku mencobanya, pintu itu terbuka dengan mudah, seolah sudah menanti terlalu lama. Tangga kayu yang sempit menjulang gelap ke atas, seperti undakan ke dalam rahasia terdalam asrama ini.
Langkah kami naik satu persatu. Setiap anak tangga terasa seperti menginjak nadi bangunan yang telah lama tertidur. Bau anyir menyeruak, campuran lembab dan sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, bau kematian. Lantai 2 ternyata tidak seluas yang kami bayangkan. Hanya satu lorong panjang, dengan deretan kamar di kedua sisi, pintu-pintunya tertutup dan sebagian rusak. Senter kami menyorot dinding-dinding penuh noda. Ada bercak-bercak hitam yang menetes dari langit-langit, dan simbol-simbol aneh terukir samar di beberapa tempat. Salah satu kamar terbuka sedikit. Randy berjalan lebih dulu, mendorong pintu itu perlahan. Ruangan di baliknya kosong. Hanya ada ranjang besi berkarat, kursi tua, dan cermin tinggi di sudut ruangan. Tapi yang membuat kami membeku adalah terkumpulnya udara berwarna hitam di lantai, seperti yang sering muncul di kamar mandi kami. Genangan itu tidak berasal dari pipa bocor atau kebocoran. Hanya saja ada. Di tengahnya berdiri sosok perempuan. Wajahnya masih sama seperti dalam mimpi-mimpi kami. Pucat, kosong, dan mengenakan gaun panjang yang kusam. Rambut hitam panjang menutupi sebagian besar tubuhnya. Namun kali ini ia tidak hanya berdiri diam. Ia bergerak perlahan ke arah cermin, lalu mengangkat tangannya dan menunjuk ke permukaannya. Kami semua terpesona saat di dalam cermin terlihat sesuatu yang berbeda. Di balik pantulan kami, tampak ruangan yang sama, namun dipenuhi orang-orang berpakaian putih, rapi dalam diam. Wajah mereka kosong, mata mereka hitam pekat. Salah satu dari mereka duduk di kursi roda dengan kepala menunduk, dan seorang lagi berdiri di pojok ruangan dengan tubuh tergantung. Kami menyaksikan semua itu dalam bisu. Kemudian sosok perempuan itu dalam cermin menoleh ke arah kami dan membuka mulut. Tapi suara yang keluar bukan suara manusia. Itu sungguh-sungguh, panjang, menyayat, dan penuh kesakitan. Cermin retak. Suara itu menghilang. Sosok perempuan itu pun menghilang. Kami semua terpental mundur dari shock dan ketakutan. Randy terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Di dinding ruangan itu, kami menemukan sesuatu yang tak pernah diceritakan pada kami sebelumnya. Ukiran nama-nama yang disusun rapi, di bawahnya tercantum tahun kematian. Salah satu nama membuat napasku tercekat, Saras Dewi, meninggal 1999, status, pasien. Di bagian bawah tertulis kalimat samar dalam bahasa yang hampir terhapus, tak diberi tempat, tak diberi nama. Itu jawabannya. Perempuan itu bukan hanya bayangan. Ia adalah mantan pasien rumah sakit jiwa yang pernah menghuni lantai 2 ini, mungkin dirawat, mungkin dikurung. Tapi yang pasti, dia lupa. Ia menghapus dari catatan, dari cerita, bahkan dari ingatan. Tempat ini menyimpannya dalam diam, dan bayangannya tetap bertahan di antara dinding dan lantai. Ia berteriak bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatnya. Untuk dikenang. Kami berdiri lama di ruangan itu, tidak ada yang berbicara. Suasana berubah perlahan. Udara menjadi lebih hangat, tekanan yang selama ini menggantung seperti mulai mereda. Cahaya dari senter kami kini terasa cukup. Ketika kami kembali turun ke lantai 1, langkah kami lebih ringan. Tidak ada suara lain. Tidak ada bayangan yang mengikuti. Seperti sebuah pengakuan telah diterima, dan luka lama akhirnya sedikit terbuka untuk disembuhkan. Keesokan paginya, listrik menyala kembali. Pak Surya datang lebih pagi dari biasanya. Kami tidak mengatakan apapun padanya, tapi aku tahu dia mengerti. Ia hanya menatap ke arah tangga dengan mata yang sudah terlalu lama menyimpan rahasia. Minggu itu adalah minggu terakhir praktik kami. Saat meninggalkan asrama, aku memandangnya untuk terakhir kalinya. Bangunan tua itu berdiri diam, dikelilingi oleh pepohonan yang tidak lagi terlihat menakutkan,
melainkan seperti saksi bisu masa lalu yang akhirnya bisa beristirahat. Kami semua membawa pulang luka kecil di dalam diri kami. Bukan luka fisik, tapi kenangan yang akan terus hidup dalam diam. Kami belajar bahwa merawat bukan hanya tentang menyentuh yang terlihat, tapi juga menghormati yang tak kasat mata. Bahwa di balik tubuh dan penyakit, ada jiwa yang ingin didengar, bahkan setelah kematian. Kini, setiap kali aku mendengar air mengalir tanpa sebab atau melihat bayangan di ujung mata, aku tidak lagi panik. Aku hanya terdiam sejenak, lalu menatap sekeliling dengan penuh empati. Mungkin itu hanya sisa kenangan. Mungkin itu hanya pantulan dari masa lalu. Tapi satu hal yang pasti, aku tak akan lagi menolak keberadaan mereka. Karena ada pelajaran dari kegelapan yang tak bisa diajarkan di ruang kelas manapun.